Saya kali ini akan mengulas sebuah film yang bergenre misteri thriller dengan judul Level 16. Film ini menceritakan tentang Vivin yang berusia 16 tahun terjebak di Vestalis Academy, sebuah sekolah asrama siswi yang tak ubah seperti penjara. Asrama itu tersembunyi dari sinar matahari. Anehnya lagi, para siswi kebanyakan hanya difokuskan pada tugas-tugas, seperti menjaga diri mereka agar tetap bersih dan mempersiapkan diri untuk diadopsi keluarga kaya. Mereka diajari tentang kepatuhan, kebersihan, dan juga kerendahan hati, namun tidak mampu membaca, menulis, dan menghitung. Vivin adalah murid terbaik di sekolah ini dan sedang dalam proses adopsi, hingga ia mengetahui rahasia jahat asrama itu dari temannya yang bernama Sofia. Film ini dimulai dengan memperlihatkan beberapa wanita berseragam yang sedang menonton film di televisi. Kemudian malamnya, mereka tertidur dengan waktu yang sudah dijadwal. Ada seorang wanita bernama Vivian. Ia tidak bisa tidur. Pelan-pelan, ia buka kayu tempat tidurnya. Di sana, ia mencoret papan itu sebagai tanda kalender pribadinya. Ia lakukan itu setiap hari. Besoknya, rutinitas kembali dimulai. Di sebuah ruangan, datang seorang wanita bernama Brixie. Brixie memberitahu kalau ada 3 orang yang akan naik level menjadi level 16, yaitu Rita, Eva, dan Vivi. Kini mereka mendapat teman baru di sana. Di sana, ia bertemu seorang kawan lamanya di level 13 bernama Sofia. Tapi hubungan Sofia dan Vivian tak begitu baik, karena di level 13 mereka pernah berselisih. Sekarang rutinitas yang baru kembali dimulai. Besoknya, di level ini mereka disuruh untuk meminum vitamin. Kemudian setelah itu, mereka semua istirahat makan. Mereka semua memang sudah berada di sana semenjak mereka kecil. Mereka tak mengetahui dunia luar itu seperti apa. Mereka hanya disuruh patuh aturan yang berlaku di sana. Untuk tidak marah, tidak berbicara tinggi, dan tidak boleh ada rasa keingintahuan. Sampai akhirnya mereka akan diadopsi oleh keluarga kaya dan akan mendapatkan hidup yang lebih baik. Itulah yang mereka semua tahu selama ini. Suatu hari, Sofia menghampiri Vivian. Di sana ia memberitahu sesuatu yang jelas membuat Vivian kaget. Sofia bilang, "Jangan sampai kau minum vitamin itu." Lalu tiba saatnya waktu untuk minum vitamin. Dan sekarang mereka semua meminum vitamin itu, lengkap dengan CCTV di depannya yang melihat ke arah mereka. Jelas di belakang itu semua ada seseorang yang mengawasi mereka. Setelah itu, Vivian ke kamar mandi dan ia membuang vitamin itu di toilet. Ia mengikuti apa yang disuruh Sofia, meskipun ia tak yakin apa yang dilakukannya benar atau salah. Malamnya, Vivian kembali tak bisa tidur, tapi yang lain sudah tidur dengan begitu lelap. Tak lama Sofia bangun dan menghampiri Vivian. Sofia menjelaskan, mereka tak akan bangun karena mereka minum vitamin itu. Tak hanya itu, Sofia juga menjelaskan kalau sebentar lagi Brixie datang, penjaga pun akan datang dan membawa salah satu dari mereka. "Kalau kau terpilih, nanti pura-pura tidurlah," kata Sofia. Sialnya, Vivian terpilih. Ia dibawa menuju sebuah ruangan oleh penjaga. Bukan hanya Vivian, di sana ada 2 orang yang dibawa oleh penjaga itu. Tak lama kemudian, ada pasangan suami istri yang sudah tua datang dan akhirnya mereka memilih teman Vivian. Dan Vivian pun dikembalikan ke tempat tidur. Sekarang, penjaga itu membawa yang lain. Setelah mereka keluar, Sofia langsung menghampiri Vivian.
Di sana, Vivian memberitahu kalau mereka harus pergi dari sana. Tapi sayang, penjaga kembali lagi dan sekarang mereka memilih Sofia. Untung saja tak lama Sofia kembali lagi ke kamar tidurnya. Besoknya adalah hari yang mereka tunggu-tunggu, karena mereka akan nonton sebuah film di sana. Jelas itu adalah film yang ditonton mereka sudah berulang-ulang kali, sampai mereka hafal setiap dialog dan adegan-adegan di film itu. Malamnya, Vivian dan Sofia kembali bangun, dan Sofia menceritakan semuanya. Kalau ia memang sudah semenjak berada di level 13 tidak meminum vitamin itu. Jadi setiap malam ia tahu betul apa yang terjadi karena ia sama sekali tak tidur. Kemudian Sofia kembali menjelaskan sesuatu yang membuat Vivian terkejut. Setiap malam ketika semua sudah tertidur, seorang penjaga datang sendirian ke kamar mereka. Di sana penjaga itu menyentuh semua bagian sensitif dari wanita, kata Sofia. Penjaga itu menyentuh semua wanita yang berada di kamar itu, termasuk dirinya dan Vivian. Jelas itu membuat Vivian menjadi semakin yakin untuk pergi dari sana. Tapi, satu-satunya cara untuk membuka pintu adalah dengan kartu yang dimiliki oleh setiap penjaga. Suatu hari, Sofia menghampiri Vivian ketika ia sedang menjalani tugas. Di sana, ia memberitahu kalau ia bisa mengambil kartu itu ketika penjaga datang di malam hari untuk menyentuh mereka semua. Tapi, teman mereka yang bernama Eva merasa apa yang dibicarakan Sofia dan Vivian tidak baik, dan ia putuskan untuk melaporkan itu ke Brixie. Mereka semua langsung disuruh berkumpul oleh Brixie, dan Vivian pun langsung dibawa olehnya dan dimasukkan ke dalam ruangan yang sempit dan gelap. Di sana, Brixie berkata jadilah wanita yang ramah dan ramah. Malamnya, benar saja penjaga itu datang sendirian masuk ke kamar mereka dan membuka selimut salah satu dari mereka. Dari belakang, Sofia mengikatnya dengan tali dan menarik penjaga itu. Ia lari langsung keluar dari kamar, tapi penjaga itu dengan cepat memukul Sofia. Tapi, untung saja Sofia berhasil memukul penjaga dengan setrikaan yang ada di sana. Ia langsung mengambil kartu dari penjaga itu. Kemudian, ia datangi Vivian di mana berada. Saat ingin membebaskan Vivian, alarm langsung menyala dan Sofia langsung berlari dan meninggalkan Vivian sendiri di sana. Ia tahu apa yang harus ia lakukan sekarang. Besoknya, mereka kembali dikumpulkan. Brixie bilang kalau Sofia menjadi pengkhianat dan mencuri kartu dari penjaga. Dan kartu itu diberikan kepada salah satu dari kalian. Tapi tak ada satupun yang mengaku. Bahkan Vivian pun sebenarnya tak tahu di mana kartu itu berada. Alhasil, sekarang masing-masing dari mereka akan dihukum satu persatu setiap hari sampai ada yang mengaku di mana kartu itu berada. Malamnya, sebelum mereka tertidur, Brixie memberi mereka satu persatu vitamin. Tentu saja itu bukan vitamin, tapi hanya saja itu obat bius agar mereka tertidur. Kemudian, saat semua sudah tertidur pulas, Vivian tetap berusaha untuk tetap sadar diri. Ia lawan obat bius itu. Ia tahu ia harus pergi dari sana. Ia coba cari di mana kartu itu Sofia simpan. Ia buka bantalnya, tapi tak juga ada di sana. Kemudian akhirnya kartu itu ketemu di belakang tempat tidurnya. Ia buka pintu kamar tidurnya, tapi sayang kartu itu tak berhasil membuka pintu itu. Mungkin kodenya sudah dirubah sekarang. Vivian pun pasrah. Tapi kemudian ia coba membuka baut dari pintu menggunakan kartunya. Untungnya Vivian berhasil. Memang ya, dalam keadaan terdesak apapun bisa kita lakukan. Kemudian Vivian pun menghampiri Brixie. Di sana ia menanyakan keberadaan Sofia. Brixie pun memberitahu keberadaan Sofia. Tapi setelah itu ia langsung menyerang Vivian untuk membiusnya. Untung saja Vivian dengan cepat menghindar dan memukul Brixie dengan lampu. Vivian pun langsung membius Brixie. Sekarang Vivian berhasil keluar
Di depannya ada pintu yang bisa langsung menuju keluar dari tempat itu. Di sana ia melihat bulan untuk pertama kalinya. Tapi pelan-pelan ia pun sadar kalau ia harus menyelamatkan Sofia. Ia pun langsung turun ke bawah, mencari keberadaan Sofia. Di bawah, pelan-pelan ia mencari Sofia. Keadaan di sana begitu hening dan gelap, sampai akhirnya ia berhasil menemukan Sofia. Sofia merasa bersyukur akhirnya Vivian mencarinya, tapi tangannya terikat. Vivian langsung menemukan sebuah tempat di mana di sana ada sebuah pisau untuk menggunting ikatan Sofia. Ternyata tempat itu bukanlah sebuah tempat biasa. Di sana ada 3 jenazah. Salah satunya jenazah itu adalah Rita, teman mereka yang dibawa oleh penjaga itu untuk sebuah hukuman. Pelan-pelan, Vivian buka kantung jenazah itu. Ketika dibuka, Sofia langsung teriak. Begitupun Vivian yang kaget bukan main. Di sana, mereka berdua melihat jenazah Rita dengan kondisi di mana kulit wajahnya sudah hilang. Sekarang Vivian dan Sofia sudah bisa untuk pergi dari sana. Tapi ketika sesudah di depan pintu, Sofia ingin kembali lagi ke dalam sana dan menolong teman-temannya yang lain. Jelas saja Vivian tak mau ikut dengan Sofia, karena hal itu akan sia-sia saja. Yang ada malah membuat mereka gagal untuk pergi dari sana. Tapi Sofia tetap pergi. Vivian akhirnya menunggu Sofia di sana. Sofia masuk ke dalam atas, di mana tempat wanita dengan level di bawahnya. Ia menyuruh mereka semua untuk membangunkan yang lain, dengan dalih ia merupakan suruhan Brixie. Di depan pintu, Vivian melihat penjaga masuk ke dalam sebuah ruangan. Ia ikuti penjaga itu di sana, dan ia masuk ke sebuah ruangan di mana terdapat sebuah TV. Ia sentuh TV itu. Lalu TV itu memutarkan sebuah video di mana itu membuat Vivian tahu apa yang sebenarnya mereka lakukan selama ini. Ternyata, apa yang mereka janjikan tentang adopsi itu bukanlah sebuah kebenaran. Mereka semua hanya menginginkan kulit wajah mereka yang masih muda untuk dijual ke orang-orang kaya, di mana itu akan membuat para wanita yang sudah tua akan terlihat muda. Sofia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, tapi mereka tak percaya apa yang Sofia ceritakan. Kemudian, Vivian datang membawa Brixie yang masih setengah sadar, tapi mereka semua tetap tidak percaya. Lalu kemudian, Vivian menemukan sesuatu di leher Brixie, yaitu sambungan sebuah kulit. Ternyata Brixie adalah salah satu dari orang-orang yang mengganti wajahnya agar terlihat muda. Akhirnya, mereka semua percaya. Sekarang Vivian membawa Brixie ke sebuah tempat, di mana ia dulu pernah dikurung di bawah sana. Tak lupa ia pun berkata sesuatu yang dikatakan oleh Brixie pada waktu itu. Jadilah wanita yang patuh dan ramah, kata Vivian. Mereka semua sekarang pergi ke pintu, di mana pintu itu menuju keluar. Ketika pintu itu dibuka, alarm langsung berbunyi dengan keras. Mereka semua langsung berlari berhamburan pergi dari sana. Mereka berpencar. Masing-masing dari mereka terlalu takut untuk tertangkap. Vivian dan Sofia masuk ke sebuah gudang. Mereka berdua sembunyi di sana. Paginya, seseorang mendobrak pintu itu. Ternyata itu adalah seorang polisi. Mungkin teman-teman yang berpencar itu berhasil selamat dan melaporkan kejadian itu ke polisi. Sekarang Vivian dan Sofia sepenuhnya selamat untuk menatap kehidupan yang sebenarnya. Oke, film pun berakhir. Mungkin saya akan menambahkan sedikit apa yang disampaikan film ini. Sebenarnya, semua perempuan itu cantik dengan caranya masing-masing. Cantik itu tidak selalu masalah fisik, tapi juga bisa dari hati, pikiran, dan perilaku. Tidak memandang warna kulit, latar belakang, maupun usia.